Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Materi kita pada kesempatan ini adalah populasi dan sampel dalam sebuah penelitian. Populasi dan sampel dalam sebuah penelitian. Baik, kita lihat. Sebagaimana kita ketahui bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Seluruh objek yang kita jadikan sebagai penelitian, maka dia termasuk disebut dengan populasi. Ya. Kemudian ada definisi yang lain, kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat referensi. Sesuatu yang kita ingin buat referensi dalam sebuah penelitian, maka dia termasuk atau disebut dengan populasi. Ya. Kemudian yang ketiga, kumpulan dari unit-unit elementer. Populasi adalah kumpulan dari unit elementer. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang disebut dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Seluruh objek yang akan kita jadikan penelitian, maka itu disebut dengan populasi. Misalnya, objek penelitian kita adalah putusan pengadilan. Ya, misalnya putusan pengadilan agama tahun 2021, ya, yang berhubungan dengan cerai talak misalnya. Maka putusan 2021 yang berhubungan dengan cerai talak di pengadilan agama itu adalah populasi atau objek penelitian kita. Ya. Kita lanjutkan lagi. Sementara sampel adalah metode pengumpulan data dengan jalan mencatat sebagian kecil dari populasi. Mencatat sebagian kecil dari populasi. Berarti sampel itu adalah bagian dari populasi. Kemudian yang kedua, sampel adalah kumpulan dari unit sampling. Ya. Atau ada definisi yang ketiga, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi. Maka dapat kita kesimpulkan yang disebut dengan sampel adalah bagian kecil dari populasi atau wakil dari populasi. Ketika populasi itu adalah garis besarnya, maka sebagian daripada garis besar itu adalah populasi. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi. Teknik pengambilan sampel, ya. Untuk teknik pengambilan sampel itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya teknik probability sampling. Teknik probability sampling atau disebut juga dengan random sampling. Yaitu kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah pengambilan sampel secara acak. Pengambilan sampel secara acak. Kemudian yang kedua, ada namanya non-probability sampling. Ya, non-probability sampling atau non-random sampling. Kita sering menyebutnya dengan pengambilan sampel secara tidak acak. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, kita lihat. Yang pertama, probability sampling. Ya, probability sampling, teknik pengambilan sampel dengan cara acak. Yang pertama bisa menggunakan acak sederhana. Ya, bisa menggunakan acak sederhana. Atau disebut dengan simple random sampling. Yaitu sebuah teknik pengambilan sampel dengan cara sederhana. Misalnya melalui pengundian, ya. Contohnya, ada populasi
jumlahnya 10, ada populasi jumlahnya 10. Misalnya putusan, populasi itu berbentuk putusan. Maka 10 putusan itu kita umpamakan dengan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10. Sementara kita hanya membutuhkan 5 putusan saja. Ya, sementara kita hanya membutuhkan 5 putusan saja, maka harus ada 5 putusan yang akan kita buang. Maka ketika kita menggunakan teknik acak sederhana, kita bisa menggunakan teknik misalnya pengundian. Maka dilakukanlah 5 kali pengundian dengan peluang populasi yang jumlahnya 10 itu memiliki peluang yang sama. Ya, tidak ada perbedaan, semuanya sama. Maka setelah dilakukan undian sebanyak 5 kali, keluar putusan 3, putusan 7, putusan 4, putusan 9, dan putusan 1. Maka kelima putusan yang keluar dalam undian itu disebut dengan sampel. Pada awalnya 10 populasi, kemudian kita hanya ingin mengambil 5 sampel. Setelah keluar yang 5 itu, maka itulah yang disebut dengan sampel. Ini adalah teknik pengambilan sampel dengan cara acak sederhana. Kemudian yang kedua itu adalah pengambilan sampel dengan acak sistematis. Systematic random sampling, ya. Yaitu teknik yang pada awalnya menggunakan acak yang acak sederhana seperti disebutkan di atas tadi. Kemudian ditambah dengan teknik kedua dengan menggunakan pola tertentu, ya, dengan menggunakan pola tertentu seperti bilangan kelipatan atau bilangan genap atau yang lainnya. Contoh, ada populasi jumlahnya 20, ya, anggap saja 20 putusan, ya. Kita umpamakan dengan P1, kemudian P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai dengan P20. Itu populasinya. Kemudian kita hanya membutuhkan untuk tahap pertama itu adalah 10 populasi atau 10 putusan. Ya. Maka kita lakukan dengan cara yang pertama tadi menggunakan acak sederhana berupa undian, maka kita undi. Dari 20 putusan itu kita undi sebanyak 10 kali, maka keluarlah 10 putusan. Putusan 3, putusan 5, putusan 11, putusan 13, putusan 6, putusan 14, putusan 20, putusan 1, putusan 7, putusan 10. Maka dari 10 putusan yang sudah kita dapatkan ini, kita menggunakan pola berikutnya, menggunakan teknik berikutnya. Pada awalnya acak, kemudian kita menggunakan pola tertentu. Ya, setelah dapat 10, mungkin kita contoh di sini adalah menggunakan pola bilangan genap. Maka dari 10 putusan itu kita cari putusan dengan nomor genap. Maka didapatkanlah putusan nomor 10, putusan nomor 6, putusan nomor 4, dan putusan nomor 20. Pada awalnya populasinya 20, ya. Kemudian setelah dilakukan teknik pertama didapatkan 10. Kemudian dilakukan teknik keduanya dengan menggunakan pola bilangan genap, maka didapatkan 4. Maka 4 inilah yang disebut dengan sampel yang pengambilannya dengan cara acak sistematis, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ada cara yang ketiga, namanya acak berstrata, ya, acak berstrata, stratified random sampling, ya, stratified random sampling melalui cara pengelompokan populasi. Populasi itu dikelompokkan, ya. Populasi yang ada kemudian kita kelompokkan. Contohnya populasi itu adalah 10 putusan, cuman kita tidak melihat nomornya, kita melihat tahunnya. Ada putusan tahun 1990, kemudian ada putusan 92,
putusan 2001, putusan 89, putusan 80, putusan 2021, putusan 97, putusan 96, putusan 2002, dan putusan 2004. Kita ingin mengelompokkan, ya, mengelompokkan mulai dari yang tertinggi. Ya, kita ingin mengelompokkan populasi dari yang tertinggi. Maka didapati, ya, mulai dari 2021, 2004, 2002, 2001, 97, 96, 92, 90, 89, dan 80. Itu ketika kita menggunakan acak berstrata, kemudian yaitu pengelompokan, acak berstrata melalui cara pengelompokan, kita mulai dari yang tertinggi. Kalau kita mulai dari yang terendah bagaimana? Berarti kalau kita mulai dari yang terendah, dimulai tahun 1980, 89, 90, 92, 96, 97, 2001, 2002, 2004, dan 2021. Itu adalah teknik pengambilan sampel dengan cara acak berstrata. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ada teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu menggunakan metode acak area atau wilayah. Ya, cluster random sampling. Contohnya ada populasi, misalnya kabupaten yang ada di Riau, ya. Maka sampelnya bisa Kabupaten Bengkalis, bisa Kabupaten Kepulauan Meranti, bisa Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rohil, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan lain-lainnya. Ya, itu adalah pengambilan sampel dengan cara acak area atau wilayah. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang kedua, ya. Yang pertama tadi dengan teknik teknik acak yang disebut dengan probability sampling. Yang kedua ini dengan teknik non acak atau disebut non probability sampling, ya. Yang pertama ada namanya proposive sampling. Proposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang lebih sesuai. Artinya pengambilan sampel ini berdasarkan pertimbangan dari peneliti, ya. Peneliti yang menentukan sampel mana yang akan diambil berdasarkan, ya, mungkin kesesuaian, juga bisa berdasarkan manfaat. Nah, kemudian mungkin bisa dianggap dapat mewakili suatu populasi, maka peneliti yang menentukannya. Mungkin peneliti bisa melihat sampel itu mungkin dari jenis pekerjaan, kemudian dari jenis kelamin, kemudian dari pendidikan, dan lain-lainnya. Berarti sampel ini diambil berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Maka itu disebut dengan proposive sampling. Kemudian ada yang kedua, ya, yang sistemnya tidak acak, ya, namanya accidental sampling, ya, yaitu pengambilan sampel dengan cara tidak sengaja, ya. Pengambilan sampel itu tidak sengaja, tidak ditentukan di awal. Aksidental, ya, aksidental itu tidak sengaja. Misalnya populasinya adalah nasabah perbankan, ya. Populasi dalam penelitian kita adalah nasabah perbankan. Namun kita belum menentukan sampelnya itu nasabah yang mana. Cuman kita sudah menyebutkan kriterianya, yaitu nasabah yang pertama kali datang ke bank. Jadi kita tunggu di bank, nanti nasabah yang datang, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, itulah yang dijadikan sampel. Inilah yang disebut dengan accidental sampling, sampelnya tidak disengaja. Jadi siapa yang datang, itulah yang dia menjadi sampel, ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kuota sampling, ya, kuota sampling. Dia mirip aksidental, tapi peneliti menentukan lebih awal, ya, lebih awal siapa sampelnya. Menentukan lebih awal jumlah sampelnya. Misalnya, setiap hari selama 1 bulan dengan jumlah sampel 10, ya, 1 hari 10, berarti 1 bulan berarti 300, ya, 30 kali 10, 300.
Berarti sampelnya ditentukannya 300, namun orang-orangnya belum tahu. Ya, jumlahnya sudah tahu, orang-orangnya belum tahu. Ya, kalau yang pertama tadi jumlahnya tidak tahu dan orangnya juga tidak tahu. Kalau yang kedua, orangnya tidak tahu tapi jumlahnya tahu, maka ini disebut dengan kuota sampling. Ya. Kemudian ada yang keempat, teknik pengambilan sampel, yaitu snowball sampling. Ya, itu pengambilan sampel mirip dengan istilah bola salju. Yaitu meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Ya, kita sudah mendapatkan sampel pertama. Nanti kita bertanya kepada sampel pertama, siapa sampel berikutnya yang bisa kita jadikan sampel. Nanti sampel kedua juga kita tanya siapa berikutnya yang akan menjadikan sampel. Begitu juga seterusnya. Biasanya penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya sensitif atau privasi atau rahasia. Sampelnya dirahasiakan. Contohnya mungkin penelitian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak, kekerasan seksual. Jadi untuk sampelnya tidak perlu kita publish, ya, karena mungkin menjaga rahasia, ya. Itu disebut dengan snowball sampling. Ya. Itu diantara bentuk-bentuk sampling non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara tidak acak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita langsung masuk ke contoh lah, ya, biar mudah untuk dipahami. Di sini ada contoh, ya. Di sini ada contoh metode penelitian, ya. Biasanya dalam sebuah metode penelitian, yang pertama itu misalnya jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan library research atau penelitian lapangan, ya, empiris, ya, tergantung, ya. Kemudian yang kedua ada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah analisis putusan. Misal ya, biar mudah dipahami, BA Bengkalis tentang Wali Abol, ya. Maka populasi dan sampelnya, nih, ya. Populasi dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Bengkalis. Ini contoh, ya, tentang penetapan Wali Abdal tahun 2021 yang berjumlah 10 putusan. Berarti populasinya adalah 10 putusan. Sampelnya bagaimana? Kita menghendaki dalam penelitian ini, misalnya sampel yang kita gunakan adalah teknik acak sederhana yang akan kita ambil 5 putusan. Maka bunyi sampelnya, sementara sampelnya menggunakan teknik acak sederhana yang akan diambil 5 putusan. Dari 10 putusan yang ada, setelah kita menggunakan acak sederhana, dapatlah 5 putusan, ya, yaitu putusan nomor 10, putusan nomor 6, putusan nomor 5, putusan nomor 1, dan juga putusan nomor 9. Itulah teknik pengambilan sampel, ya. Mungkin nanti kita bisa menggunakan cara-cara lain, ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Mudah-mudahan contoh ini bisa bermanfaat. Kita bisa memahami cara pengambilan populasi dan sampel dalam sebuah penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.